Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai rapat KMK kita di tahun 2024 Masehi 1445 Hijriah. Kalau ada festival kan meriam 5, yang dihitung 5. Jadi meriam kita ini kan 7. Yang udah keluar 5, jadi 2 belum dikeluarkan. Dari grup forum ada bawa festival kan? Belum ada berita. Belum ada berita. Jadi sesuai kan ya lah kita untuk naikkan meriam terlebih dahulu kan. Lalu kita membetulkan yang rusak-rusak dulu lah. Yang kita perlukan tuh cek kondisi fisik pada meriam. Tahun lalu meriam kecil-kecil, besar-besar semua naik. Kenapa? Karena cek kondisinya. Langsung dibersihkan. Karena meriam ni kan sifatnya naik kan, simpai, turunkan lagi. Naik kan, simpai, turun lagi. Yang kecil-kecil itu naik kan ya semua loh. Tahu ya susun di pinggir-pinggir getak tuh dah. Sebenarnya kalau seandainya kawan-kawan tuh mau naikkan 7 lebih bagus. Cuman bisa maksimal enggak? 1 bulan puasa 30 hari kita anggap. Bisa enggak kita memaksimalkan tuh 1 hari tuh dapat 1 meriam. Jadi tanggal Minggu, tanggal 3 kita ngeluarkan lagi ya. Nah, yang besar tuh. Jadi kita enggak ada beban lagi. Kita naik besok aman kau kan? Bisa. Kalau udah sekretaris lah. Dah dia balik jam 1. Soal budak-budak balik sekolah kan jam 2. Jadi kalau budak ndak ramai, kita naik meriam. Kalau budak ramai, kita keluarkan meriam. Gimana? Besok pagi diundang order. Nah, ya gitu ya. Berarti besok. Yang Besok. Kira kalau besok kalau sampai malam yang sanggup dikeluarkan nggak? ini Kalau meriam karbit awal mula berdiri kita tahun 89 itu karena di sekitar kita sini semua bunyikan meriam. Di gang sebelah bunyi meriam, kita sendiri yang tidak punya meriam. Dengar orang bunyi meriam tiap tahun, jadi kita kepengen juga punya meriam sendiri kan. Awalnya kita numpang bunyikan di tempat lain, kita jadi kepengen punya meriam sendiri, bunyikan sendiri. Biasanya kan kalau bulan puasa ini meriam ini tempat kumpul kita yang udah lama-lama tuh kan ngumpul dia. Yang dari jauh-jauh baru pulang mau lebaran tuh biasanya kan balik dari mana-mana kan kumpul di meriam lah tuh. Pertama buat meriam di sini saya masih kuliah semester awal, masih semester 1. Banyak yang udah yang kawin-kawin waktu itu kan. Udah ada pada meninggal. Saya masih sisa tuh. Ada satu angkatan masih banyak yang dulu pertama sekali buat meriam tuh. Jadi kalau meriam ini kan bahan utamanya kan kayu. Kesulitannya memang kita cari kayu. Biarpun kita banyak duit, tapi kalau kayu yang tidak ada gimana, susah kan. Setiap tahun biasanya orang ada nawarkan kayu, biasanya kayunya itu kayu yang tidak kuat. Jadi kita memang udah patokan kita harus beli kayu. Kalau untuk meriam tuh yang kuat tuh kayu mabang sama kayu meranti, itu kuat. Biarpun harganya lebih mahal daripada misalnya kayu asam, kayu durian atau apa, banyak juga bisa buat meriam itu. Tapi kalau kayu yang kuat itu bisa tahan sampai belasan tahun meriam tuh. Asal nyimpannya betul. Jadi kita sekali beli aja, enggak 2 tahun ganti meriam, setahun ganti meriam, 3 tahun ganti meriam. Susah gitu kan, keluar duit lagi. Jadi biar sampai ke ujung mana kita kejar cari kayu yang bagus. 96 enggak salah, 96 tuh
3 tahun kita main meriam, habis itu off, 2007 aktif sampai sekarang. Karena dulu tuh susah, kalau mau main meriam tuh minta izin sama RT, kan kita kan kebanyakan kan di sebelah darat sini kan, darat orang bilang, kalau sungai, di laut orang bilang kan. Jadi mau izin dengan orang sungai situ, tepi sungai itu, boleh enggak main meriam, baru boleh kita main meriam. Kalau sekarang sih saya PRT-nya, jadi enggak perlu izin lagi, udah ikut ya semua. Karena ya, penduduk yang ramai kan memang di sebelah darat ya kan, sungai kan enggak terlalu banyak waktu itu, sekarang udah lumayan banyak. Jadi orang-orang yang dulunya menentang meriam pun udah pada meninggal, enggak ada lagi. Jadi kita dulu ada aturan yang bunyikan meriam 3 hari sebelum lebaran, sama 3 hari habis lebaran enggak boleh lagi. Karena aturan dari orang-orang tepi sungai itu. Karena kalau bunyi meriam tuh kan ininya gugur-gugur tuh, kotor rumah tuh. Kan banyak rumah yang kayu di sana kan, enggak kayak di darat sini kan, enggak. Banyak rumah semen-semen kan. Kalau dia kan banyak kayu rumahnya. Jadi kalau bunyi tuh kotor rumahnya. Kalau untuk proses meriam kan dari tahun sebelumnya kita masukkan ke parit dulu yang dekat sini, karena kalau kita simpan langsung di sungai takutnya kayunya tuh rusak. Jadi kita masukkan ke parit. Terus udah itu udah sebelum bulan puasa kita mengeluarkannya tuh, mengeluarkan baloknya ya pakai can dengan drum. Itu kalau kita nyimpannya di situ tuh termasuk perawatan nggak? Kalau kita simpan di sungai aja tuh kayunya habis dimakan hewan yang di sini disebut namanya kerapang. Kayak rayap, tapi dia Kayak rayap gitu. tapi jadi air. Kalau rayap Maka kan ditaruhnya di parit tuh Kak, di parit yang airnya hitam atau parit lah. Kayu itu kan tenggelam. Kalau kasih ikan kan ngapung dia. Nanti itu talinya di ken itu kan ada pemegang tuh. Ada pemegang, terus kita masukkan talinya, nanti kawan-kawan yang lain ada yang nekan, terus ada yang nerekkan tali, terus kayak gitu terus. Mana ambil tali tu, Dil? Ambil tali apa? Siapa? Jadi mungkin kata bang itu mau bantu diselamkan ini nih bang. Ini diselamkan, kita tidak perlu angkat meriam. Jadi satu-satu ya, jadi satu-satu ya. Tuh, dua, tiga. Jangan masuk dalam. Sampai udah habis kayaknya kita kunci, kita ikat, nanti kita keluarkan dari parit. Itu dengan berenang juga. Ada kawan-kawan yang berenang, ada juga pakai speed, pakai kato itu, terus kita tarik keluar sampai ke dekat sini. Untuk bawa tali ke sana bang, biar yang lain bisa narik.
Pernah diceritakan tuh kalau waktu kan dulu kan nggak ada radio pun susah, televisi belum ada, makin lagi internet. Jadi tuh kalau untuk mengasih tanda udah waktu ajan, udah waktu buka puasa, Kesultanan hidupkan meriam. Ramainya siap titik itu bisa menambah semangat sih Kak kalau keramaian. Tiap gang tuh ada. Memang itu kan tradisi kita juga sih, silaturahmi. Ya persatuan tak harus dijaga. Kadang tuh kalau untuk festival hari ulang tahun Pontianak itu kita siap-siap titik meriam, itu bawa 1 balok meriam. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi ngerjakan sampai 5 sampai 7 butir lagi, itu udah tidak perlu, paling cuma 1 aja. Nah, kalau untuk malam Idul Fitri ya kita ngerjakannya sampai 7 butir. Kalau kawan-kawan salutnya dengan kawan-kawan tetap semangat. Kalau hujan pun itu tetap dikerjakan kayak kemarin kan. Ini mau narik meriam yang paling besar nih. Betul dah anak-anak? Betul ya? Betul. Panjangnya 8 meter lebih. Kayak kemarin hujan-hujanan. Dan sekarang masih dalam proses itu. Meriam terakhir yang pengantar yang gede diameter 80. Berat, lumayan gede. Diameter berapa nih? 80 cm. 80 cm. Kau bantu aku angkat. Angkat dari depan. Angkat depan ya. Angkat depan. Ya kita bagi waktunya kita sempatkan sih Kak. Kita berbagi waktu ya kayak ini kan sore. Setiap sore sih kalau anak-anak tuh kan, nah nanti kalau belum puasa itu udah jarang dah sore, kecuali malam nanti ya. Kita sekarang nih kita masih nunggu rotan sih. Masih nunggu rotan buat ngelilit meriam. Rotan nanti itu hari Rabu atau Kamis tuh datang. Kalau untuk malam nanti ya paling kita cuman bersih-bersih atau nangkup meriam. Oh, untuk pihak ibu-ibu ya itu kalau dulu ada, sekarang udah. Kalau dulu Mak Umi tuh. Mak Umi kemarin dulu waktu masih suaminya ndak sakit. Mak Umi kalau support sih. Karena dulu sebelum pendopo jadi tempat berteduh ya tempat Mak Umi itu. Gimana ya? Suka ini ya, anak-anak tuh sukanya kalau meriamnya kan di depan rumah, terus anak-anak duduknya di sini, terus bapak bilang buatkan anak-anak tuh kopi. Itu dari situlah anak-anak dia bilang ndak enak malah kopi Mak Umi ya kita itu, terus dia ngasih duit suruh kita belanja. Kayak Mak Umi itu dulu keterlibatannya ya tempat untuk anak-anak. Yang tukang masak juga dulu waktu kalau ada sahur bareng, buka puasa bersama. Itu Mak Umi semua yang nyiapkan. Kan ibu kan dulu kan enggak ada dapur kan. Jadi itulah dibuatkan anak-anak meriam lah. Dibeliin kayu. Sempat rumah ibu roboh juga. Bulan puasa kan di depan tuh roboh, ambruk ke bawah. Pas mau ini bulan puasa, ibu habis tarawih. Nggak bisa keluar lah ibu, anak-anak meriam lah ini mengeluarkan ibu dari dalam rumah. Semua lah macam lah tak bisa itu semuanya anak-anak tuh sama kita lah semua. Semenjak bapak tuh lah sakit lah ndak buatkan anak-anak kopi.
banyak anak kecil kemarin kan. Itu masih baru-baru itu, baru tahun ini mereka tuh. Baru SMP. Kemarin memang udah sering ke situ, tapi masih SD, enggak boleh masih. Kalau udah SMP boleh. Besok datang lagi dia bantu ngambil ini, ngambil itu. Akhirnya udah jadi anggota lah. Gitu aja. Ya kan, enggak usah sini, enggak usah dekat-dekat, enggak boleh begitu. Enggak mau mereka dekat. Biarkan enggak mereka dekat-dekat Meriam tuh kan. Perlu bantu apa, biarkan jadi supaya keanggotaan Meriam itu tetap ada sampai kapanpun kan. Regenerasi itu kan pasti ada tuh. Regenerasi itu insya Allah itu pasti ada. Kalau saya kuat, umur panjang, saya jalan Kak, nggak ada susahnya sih. Lagi pun dari kesukaan sendiri, hobi, tradisi. Silaturahmi juga. Walaupun udah jauh kita misalnya udah nggak ada di Pontianak lagi, tapi itu suatu saat ya bisa pulang ya, itulah tuh yang menghibur kita kayak Meriam. Pokoknya mulainya regenerasi kedua itu pas penasehatnya sekarang tuh Bang Faisal. Yang kayak gini kan ini udah regenerasi kelima. Saya itu dari sini dari kelas 1 SD 2016. Kalau dari ceritanya nih gini, emak saya tuh nikah sama bapak saya. Bapak saya itu sukunya Bugis, agamanya Islam. Emak saya itu orang Dayak, agama Kristen. Nenek saya Cina, saya keturunan orang Cina. Jadi cerita saya ini buat meneruskan amal bapak saya ya. Karena bapak saya dulu kan suka sama Meriam, saya meneruskan. Saya pengen nunjukkan ke dia kalau saya itu bisa gak sama kayak dia. Dan anak-anak sini ini saya pun gimana ya, merasa terbantu kan anak-anak kan. Biasa kan di usia kayak gini kan tidak fokus bantu-bantu sosial gini kan. Asiknya tuh pas nyucul tuh kita kayak anggap ya diseberangi lawan kita pas nyucul tuh nyerang ke dia. Kalau suaranya besar kita menang. Karena dulu tuh kan pas kecil tuh kan suka main meriam botol tuh kayak ini kalau kecil gini ada seru udah main apa lagi yang besar ya. Jadi tuh dulu tuh pengen lah pas malam takbiran tuh ke sungai nengok main dari 18 tuh nengok sedap nampaknya nih. Tahun depan mau cobalah dekatkan abang-abang Meriam nih, mana tahu bisa diambil. Tuh saya dah coba, rupanya termasuk anggota di situ. Kalau orang di sini bilang nginding dekat-dekat kalau kita ngerjakan Meriam tuh ya dipanggil lah duduk dekat situ, enggak apa-apa. Kita panggil suruh apa, suruh bikin kopi ke atau suruh ngambilkan tokol ke, biasa mereka mau. Awalnya sih bantu dari air ya, cuman bawa Meriam dari parit ya. Suka ya, karena budaya dari Pontianak kak. Suruh budak-budak sini nih sering nggak bantu-bantu, jadi dia yang ngelanjutkan nanti. Udah lama-lama udah jadi biasa, pasti dia datang terus, besok datang lagi. Akhirnya mereka jadi itu anggota kelompok Meriam. Bukannya kita panggil agak ke rumahnya, kamu enggak jadi enggak gitu. Dari orang-orang anak-anak yang datang itulah yang jadi nanti. Karena mereka kan dasarnya suka dulu kan. Mau kita jadikan anggota tapi mereka enggak suka, susah juga kan. Anak-anak kan macam-macam, ada yang suka, ada yang enggak kan. Pasti langsung suka. Soalnya kan ibaratnya gini, tradisi memang turun-menurun. Pastilah kita kembangan kak. Seru kak. Soalnya kan di situ ada kerjasama, kekompakan kita kak. Dalam satu gang kan sama-sama kan. Barannya kita tuh kerja bakti kak kan. Abang-abangnya tuh kayak bilang, nah nanti kalau besar nih ambil ilmunya sekarang buat bisa nanti disimpan buat meneruskan nih Meriam nih harus diteruskan, jangan sampai punah. Makanya kalau Darsat ini alhamdulillah lah, kalau dari tahun regenerasi ke ini udah lumayan berkembang dah. Karena itu tadi dari awal tuh emang udah kita tuh anak-anak yang kecil tuh udah kita didik, udah kita ajarkan gini. Tapi yang muda-muda dulu, yang dasar-dasarnya dulu kita ajarkan. Nanti kan untuk tahun kedepannya kan dia udah paham tuh ngeliat kita kan, nah baru dia bisa tahu. Makanya tadi tuh dia udah bisa semua dah tuh
Sebenarnya tadi tuh regenerasi keempat yang ngerjakan ya, segala buka, itu rotan, segala apanya. Jadi yang regenerasi kelimanya tuh anak-anak tadi tuh yang umur itu udah paham dah, karena dia dari tahun lalu udah join. Biasanya kita yang penasehat tuh selalu ingatkan kalau mau jadi anggota Meriam tuh harus cinta dulu lah sama Meriam ya. Kalau udah cinta Meriam pasti kita akan terus mau buat Meriam, mau ngerjakan Meriam. Kalau kita tidak cinta, dasarnya tidak cinta dengan Meriam tuh pasti tahun ini mau, tahun depan udahlah malas. Nanti malas lagi, akhirnya tidak pernah main Meriam lagi. Yang penting kita cinta, suka dulu sama Meriam itu ya yang kita selalu tanamkan. Lancang kuning, lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam. Lancang kuning